Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Puan-puan, tuan-tuan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa sekali yang saya muliakan Tuan Rektor University Malaysia Sabah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu adalah seorang manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya memiliki segala-galanya, bernama Abraha. Dia hidup di negeri Yaman. Dia punya kekuasaan. Dia memiliki derajat bangsawan. Dia punya harta yang berlimpah. Satu yang tidak dimiliki, percaya kepada Allah. Lalu dia cemburu kepada kota Mekah, iri kepada kota Mekah, karena di Mekah ada satu bangunan yang bernama Ka'bah. Setiap tahun orang-orang Arab dari Mesir, dari Yaman, dari Syam datang berkunjung memuliakan Ka'bah. Abraha lalu berpikir, kenapa cuma Mekah yang didatangi? Kenapa mereka tidak datang ke Yaman, negara saya? Akhirnya Abraha dengan rasa dengki membuat bangunan juga yang besar, gereja, dengan harapan orang-orang Arab datang ke gereja memuliakan gereja tersebut. Tapi walhasil orang Arab tetap datang ke Mekah. Habis akal Abraha, lalu punya akal busuk. Salah satu jalan, hancurkan Ka'bah. Datanglah Abraha dengan membawa pasukannya yang bernama Gajah. Dengan kesombongannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa hendak dikata? Abraha punya mau, Allah punya kehendak. Abraha berhendak, tapi Allah lebih maha berkehendak. Akhirnya pasukan Abraha yang gagah berani dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah mengiring burung ababil. Tuan-tuan, puan-puan, terutamanya pelajar UMS, apa gerangan yang dikirim oleh Allah? Apa ibu bapak? Apa? Burung ababil.
Lalu burung ababil ini berbeda tafsir para ulama. Ada yang berkata burung ababil ini membawa batu dari api neraka. Ada juga yang mengatakan batu dunia saja, tapi telah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewatlah di atas pasukan Abraha, hancur luluh Abraha. Inilah sebabnya disebut tahun gajah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tahun gajah inilah menandai tahun kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi banyak kejadian yang menyertai tahun gajah ini. Salah satu di antaranya adalah budaya jahiliyah. Apakah budaya jahiliyah itu berkaitan dengan waktu? Tak. Budaya jahiliyah itu berkaitan dengan sifat dan perilaku. Biar dia hidup di zaman 2015 ini, tapi dia punya sifat jahiliyah. Biar dia tinggal di UMS ini, sekolah di UMS ini, tinggi derajatnya, tinggi pangkatnya, banyak gelarnya, tapi dia punya sifat jahiliyah. Sesungguhnya dia masih dikategorikan orang jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Sombong. Biasa manusia apa yang buat dia sombong? Harta. Apalagi yang membuat orang sombong? Gelar pendidikan. Apalagi yang membuat orang sombong? Gelar bangsawan. Di kampung saya, kalau dia sudah puang, ya, kira-kira kalau di Malaysia datok lah, ya. Lalu gelar pendidikannya profesor doktor, mobilnya Mercy, rumahnya mewah, sombongnya na'udzubillah min zalik. Seolah-olah kalau jalan tidak ada lagi orang lain dilihatnya, tidak ada dibusungkan. Apa kekayaan yang membuat orang mulia di hadapan Allah? Apakah rumah mewah yang membuat manusia mulia di hadapan sesamanya manusia? Tentu bukan. Contoh, apa kurangnya Fir'aun? Fir'aun, raja waktu itu, presiden lah kalau di Indonesia. Rumahnya banyak, istri tinggal tunjuk mana yang dia mau. Luar biasa. Tapi karena tidak punya iman, Allah membencinya, manusia menghinakannya. Mana buktinya manusia menghinakan? Mana buktinya Ustaz? Sampai detik ini tidak ada orang Malaysia nak kasih nama anaknya Fir'aun. Ya, betul. Betul. Bukan harta membuat orang mulia, bukan ilmu membuat orang mulia, tapi iman. Contoh, kenal Bilal? Kenal Bilal bin Rabah? Kenal? Bohong. Di mana kau kenal cowok? Tahu? Ya. Bilal bin Rabah itu 8 kali diperjualbelikan. Bapak mungkin perjualbelikan handphone. Ini manusia diperjualbelikan. Bilal bin Rabah dalam sejarah kulitnya hitam, hanya giginya yang putih dengan bola matanya. Coba. Bahkan dijelaskan dalam sejarah, bibirnya Bilal, bibir itu sama tumitnya. Begitu kasarnya. Saya kira tidak ada bibir seperti itu di sini. Masya Allah. Bilal secara fisik jelek. Bilal secara ekonomi miskin. Bilal pendidikan ya tidak punya profesor doktor. Bilal hina secara ekonomi, tapi karena mulia, karena punya iman. Sampai detik ini berapa banyak orang di masjid di kampung saya, setiap masjid ada Bilalnya.
Artinya apa? Meneladani Nabi pada maulid kali ini, yang pertama harus diperbaiki iman. Tanpa iman, kecil di hadapan Allah. Tanpa iman, hina di hadapan Allah. Nih, muka-muka cantik-cantik nih. Katanya karena cantik dia mulia. Apa hebatnya cantik? Memang cantik kalau masih 17 tahun. Coba balik angkanya 17 menjadi masih cantik, Bu. Tujuh 17 tahun senyum, semua cowok terpesona. 71 tahun tersenyum, cucunya lari. Nih, di UMS apa pangkat paling tinggi? Rektor kalau di Indonesia. Tapi demi Allah, rektor ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Lawan itu pensiun. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada maulid kali ini, mohon maaf Tuan Rektor, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak berani membahas tema yang diberikan. Kenapa? Ini masalah dalam negeri, saya orang luar negeri. Nanti ada salah silap bicara, saya bisa diborgol, ditangkaplah, tidak balik di Indonesia. Nah, saya takutlah masalah negara, saya nak cerita agama saja. Saya nak cerita sejarah Nabi. Pada tahun gajah itu, Rasulullah dilahirkan. Tapi sebelum beliau lahir, usia 2 bulan dalam kandungan, Bapak Rasulullah sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah yatim. Kemudian Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, waktu duha, melahirkan Siti Aminah. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Puan-puan masih ingat? Masih? Ada enggak puan-puan melahirkan senyum? Masuk ona. Akal. Tobat saya. Enggak mau lagi saya hamil. Terakhir saya hamil 5 bulan kemudian hamil lagi. Rasulullah lahir. Usia 3 hari, Rasulullah dibawa ke kampung. Macam ya lah, Rasulullah lahir di Kinabalu lah. Nah, dibawalah dia pergi Sandakan. Apakah nama di kampung di sini yang kayak di televisi tadi deh? Nah, dibawalah dia di kampung. Untuk apa? Satu, ini menurut bukan Ustadz Das'ad, menurut ahli tafsir. Tujuannya kenapa Nabi dibawa? Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Satu, untuk memelihara kemurnian bahasa Arabnya Rasulullah. Nah, sekarang kan Indonesia itu banyak bahasa gaul. Malaysia pun banyak bahasa gaul. Ya, karena sering tengok-tengok sinetron Indonesia, banyak juga lah bahasa-bahasa seperti Indonesia. Dari mana lo? Gak tahu tuh. Yang lebih parah bahasa agama dirusak-rusak, Pak. Dia bikin gaul, bahasa rojak lah kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dirubahnya, Pak. Assamlek. Apa assamlek? Assalamualaikum. Rasulullah demi menjaga kemurnian bahasa Arab dibawa ke kampung. Tujuan yang kedua, untuk menjaga kemurnian, kebersihan paru-paru Rasulullah. Kenapa? Di kota sudah ada polusi, pengotoran udara, oksigen.
3 hari kasihan. Sudah dibawa, bayangkan. Masih usia 3 hari, sudah pisah dengan ibu beliau. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun, bersama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Hebatnya Rasulullah, disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma bagi manusia, tapi alam semesta. Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui Rasulullah, air susunya kering. Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui Rasulullah, onta-ontanya, domba-dombanya pada kurus. Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui Nabi, kebun-kebunnya pada mati tanamannya. Tapi ketika menyusui Rasulullah, air susunya langsung subur. Tanamannya pada subur. Binatang-binatang pada gemuk dengan izin Allah. 4 tahun balik Rasulullah ke Mekah, diasuh oleh ibunya Siti Aminah. Usia 6 tahun dibawalah Rasulullah ziarah kubur. Ini maknanya Islam tidak melarang ziarah kubur. Boleh. Tapi yang salah kalau pergi minta-minta di kubur. Ini sekampung saya orang Bugis banyak begitu. Pergi ziarah kubur, minta doa di kuburan. Nek, angkat tuh kasih apomu. Maknanya, Nek, tuh cucumu baru menikah. Doakan kasihan supaya panjang umur, murah rezeki. Orang mati doakan orang hidup. Siapa ajar kodongo? Salah. Orang hidup doakan orang mati. Silahkan ziarah kubur, tidak dilarang. Tapi jangan pergi minta-minta. Di kampung saya dulu waktu saya masih kecil malah lebih parah, Pak. Nih, insya Allah kalau saya bisa beli perahu 2 tahun ini, saya pulang potong sapi lagi di sini. Coba, syirik. Silahkan ziarah kubur, tidak apa-apa. Tujuannya 1, mengingat kematian. 2, meninggalkan fitnah dunia. Tujuannya apa? Fitnah dunia. Jangan sampai anaknya mewah hidupnya, anaknya bagus keretanya, anaknya mewah rumahnya, kuburan orang tuanya tak terawat, maka terjadi fitnah dunia. Apa itu anaknya? Orang tuanya kok tidak diurus kuburnya. Itu tujuan. Lain dari itu tidak boleh. Pulanglah ziarah kubur. Rasulullah pulang ziarah kubur bersama ibu beliau Khadijah, Siti Aminah, di suatu desa yang bernama Afwa. Sakit Siti Aminah dan wafatlah Siti Aminah di desa tersebut. Usia Rasulullah 6 tahun. Bayangkan, 2 bulan sudah yatim. 3 hari diambil oleh wanita lain untuk disusui sampai 4 tahun. 2 tahun bersama ibu dalam kasih sayang ibunya. Dipanggil lagi ibunya Rasulullah, maknanya 2 tahun saja dalam belas.